Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru 2023. Nah saudara, beberapa hari yang lalu saya yakin mungkin kita ikut serta di dalam berhitung mundur. Nah, ini menjadi suatu kebiasaan ketika menyambut tahun baru, orang-orang berhitung mundur untuk memasuki tahun yang baru. Nah saudara, kebiasaan menghitung mundur ini barulah populer di tahun 1970-an. Nah, mengapa orang menghitung mundur waktu ketika memasuki tahun yang baru? Nah, saudara, menghitung mundur dilakukan biasanya untuk menandai berakhirnya satu tahun dan mulainya tahun yang baru. Tapi sebenarnya waktu itu dihitung maju atau mundur sih? Nah, saudara, kedua jawaban ini sebenarnya benar. Secara kronologi atau urutan waktu dihitung maju. Sehingga kita mengenal masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Tetapi secara peluang atau kesempatan, waktu dihitung mundur, yaitu bahwa kesempatan hidup setiap orang di dunia ini setiap hari semakin sedikit. Nah, saudara, keunikan lain dari waktu adalah semua orang mendapatkan waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Dan waktu itu tidak bisa berhenti. Saudara, walaupun semua manusia di dunia ini kompak untuk mencabut semua baterai jam dan menghentikan detak jarum jam, waktu tidak bisa berhenti. Waktu terus berjalan. Saat kematian, barulah waktu orang tersebut berhenti. Dan waktu benar-benar berhenti pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam firman Tuhan Efesus 5 ayat 15-17, di situ tercatat bahwa karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bacaan Alkitab ini mengingatkan kita untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh kehidupan kita. Saudara, seberapa sering kita memperhatikan dengan teliti bagaimana kita hidup? Ataukah kita lebih sering hidup seperti robot yang sudah disetting dengan rutinitas tanpa arti? Atau jangan-jangan waktu tidak kita gunakan dengan sungguh-sungguh? Saudara dikasihi Tuhan, di tengah-tengah dunia yang telah berdosa dan semakin jahat ini, Tuhan memberikan kita waktu untuk kita gunakan. Kita gunakan untuk apa? Jelas kita gunakan untuk Tuhan. Dalam ayat yang ke-17b tadi dikatakan bahwa usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Penebusan yang telah kita terima di dalam Kristus senantiasa memberikan anugerah yang kita butuhkan untuk dapat hidup bagi Dia sampai kita menyelesaikan waktu kita di dunia ini. Saudara, waktu terus berjalan maju. Kita tidak bisa menariknya ke belakang. Tetapi waktu pun sekaligus berhitung mundur. Artinya kesempatan demi kesempatan akan semakin sedikit sampai dia habis. Jemaat, selamat tahun baru 2023. Dan jangan berhenti berhitung mundur. Jadilah bijak dan pergunakanlah waktu yang ada bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami sungguh bersyukur jikalau sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami menyadari semua itu adalah anugerah Tuhan. Dan ketika kami menyadari Tuhan memberikan kami waktu demi waktu, kesempatan demi kesempatan, Tuhan tolong kami supaya kami menggunakan setiap waktu yang ada untuk nama Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami rindu hidup kami sampai ketika waktu kami habis, kami bisa menyaksikan bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.